Ya, selamat jumpa kembali. Kembali kita akan belajar tentang Pascal, topik operasi string. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dengan suatu string? Ya, apa itu string? Dan apa saja prosedur atau operasi string serta fungsi standar operasi string akan kita pelajari hari ini. Ya, oleh karena itu tetap ikuti video yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan paham dan mudah mengikutinya. Bisa? Bisa? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama itu adalah mengenai pengantar. Nah, tentu apa yang dimaksud dengan string? String adalah data karakter yang diapit dengan tanda petik tunggal. Contoh string itu adalah dalam Pascal ada variabel nama titik dua sama dengan petik tunggal Andi Permana. Lalu ada alamat petik tunggal Jalan Diponegoro tutup petik tunggal titik koma. Nah, simbol atau operator yang digunakan untuk operasi data string itu adalah simbol tanda tambah dan simbol koma. Ya. Nah, contoh kita mau membuat variabel string atau penggunaan string. Ya, ini sudah ada programnya. Kita langsung jalankan ke program Pascalnya. Ya, nah, usage.crt titik koma variabel. Variabelnya itu a, b, tipe datanya adalah string, koma, lalu begin clr scr titik koma. Setelah itu kita isi variabelnya a titik dua sama dengan selamat. Misalnya kita masukkan stringnya adalah selamat titik koma. Yang variabel b stringnya ini kita isi dengan datang. Selamat datang. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan operator yang tadi. Ya, kita akan a tambah b. Nah, ternyata string itu bisa dioperasikan dengan simbol tambah atau dengan simbol koma. Nah, kalau sudah kita jalankan and dot. Ya, kita lihat dulu. Ini a, b F9 ya. Kita jalankan Ctrl F9, hasilnya adalah selamat datang. Nah, itulah maksudnya string itu bisa dioperasikan dengan simbol tambah atau simbol koma. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang eh, bagaimana prosedur-prosedur yang dapat digunakan di dalam string. Ya, ngerti ya? Apa saja operator string yang bisa atau prosedur string yang bisa digunakan ya? Nah, oke. Nah, yang pertama kita bahas tentang delete. Nah, delete itu ini sudah ada sintaksnya. Yang pertama dengan stylenya tebal, maka delete itu fungsinya adalah untuk membuang sejumlah karakter dimulai dari posisi yang ditentukan sebanyak karakter tertentu. Ya, jadi menghapus, membuang karakter. Nah, lalu ada posisinya dari string, lalu berapa jumlah karakter yang mau dibuang atau dihapus tersebut. Nah, contoh ini sudah ada programnya, kita akan praktekkan. Usage.crt variabelnya itu hanya variabel a string, lalu begin ya, ini string begin clr scr titik koma, lalu kita isi a titik 2 sama dengan isinya itu adalah atau variabel stringnya berisi semangat titik koma. Setelah itu kita langsung masukkan perintah delete buka kurung. Nah, variabel stringnya adalah a, posisinya yang mau dimulai dihapus adalah posisi 3, jumlah karakter yang mau dihapus itu adalah 2, tutup kurung, titik koma. Nah, begitu saja. Kalau sudah kita Ctrl F9, maka hasilnya itu adalah menjadi right line A. Ini belum kita right line. Kita ketikkan dulu right line, buka kurung A, titik
koma, kita jalankan Ctrl F9, sengat ya. Jadi kenapa sengat? Karena kita mulai dari karakter yang ketiga. Karakter ketiga itu M, lalu sebanyak dua karakter itu adalah M dan A. Maka dia menjadi dihapus dia MA-nya ini sengat. Itulah hasilnya. Oke. Yang kedua prosedur yang contoh kedua sebelum kita masuk ke prosedur yang kedua insert, kita masuk contoh kedua. Nah, kita akan coba lagi. Ini udah bisa ini ya, udah ngerti ya, kita hapus. Oke. Uses CRT, kita buat variabelnya itu sekarang adalah kata, tipe datanya string, lalu kita tambah ada dia variabel ulang, ini integer, titik koma, lalu posisi variabelnya itu tipe datanya integer juga, titik koma. Setelah itu masuk ke begin, lalu clr/str, titik koma, lalu ini kita isi kata titik 2 sama dengan turbo Pascal, kata titik 2 sama dengan turbo Pascal, titik koma. Lalu kita buat perulangannya, for ulang sama dengan 1 to 12, for ulang titik 2 sama dengan 1 to 12 do begin ya, begin. Nah, di beginnya ini kita buat dia posisi sama dengan 14 kurang ulang, posisi titik 2 sama dengan 14 kurang ulang. Nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, jangan lupa titik koma, lalu delete kata, delete buka kurung kata, koma, posisi, koma, 1, tutup kurung, titik koma. Lalu kita gunakan perintah delay, kita kasih aja 10.000, titik koma. Lalu kita right line kata, tutup kurung, titik koma. Lalu kita tutup dengan n, titik koma, lalu read key dan end dot ya, 9, delete. Oke, 9. Oke, udah bisa kita jalankan Ctrl F9. Nah, fungsi delete itu bisa kita gunakan untuk menghapus karakter satu persatu, nah, lewat perulangan. Jadi turbo Pascalnya itu berkurang satu-satu, turbo Pascal, turbo pas, dan seterusnya. Nah, itulah fungsi delete yang bisa kita gunakan dalam perulangan. Oke ya. Nah, saya akan terangkan sedikit tentang programnya, bagaimana bisa dia berkurang satu persatu, ya kan? Nah, ini fungsi delete tadi. Nah, jadi posisinya itu dia akan menghapus posisi, menghapus kata sesuai dengan posisi. Nah, posisi itu adalah 14 dikurang ulang. Ulang ini adalah nilai perulangannya. Nilai perulangan itu dimulai dari 1 sampai 4, 1 sampai dengan 12. Nah, ini dia. 1 sampai dengan 12. Nah, kalau kita lihat perulangannya sini, ulang sama dengan 1 to 12 perulangannya. Nah, jadi posisi itu berubah-ubah. Nilai posisi di awal ini adalah 14 dikurang ulang, itu nilai awalnya adalah 1, berarti 14 dikurang 1 itu sama dengan 13. Nah, posisi nilainya 13 ya. Kalau kita lihat di sini delete kata itu isinya adalah turbo Pascal, posisinya adalah posisi 13 dikurang 1. Nah, berarti posisi 13 itu berarti di akhir. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti di sebelah Pascal, di sebelah L itu yang akan pertama kali dihapus. Makanya muncul hanya kata turbo Pascal lengkap. Nah, ketika dia perulangannya bertambah ya, perulangannya dia nilainya 2, maka ini menjadi 14 kurang 2. 14 kurang 2 berarti posisi 12, maka yang dihapus dia menjadi L, dan seterusnya. 14 kurang 3 dia jadi posisi 11, posisi 10, 9, 8. Nah, jadi dia mundur dari belakang untuk menghapus karakter satu persatu. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan diikuti.
Lalu ada kata delay. Delay ini artinya adalah dia itu menunda menampilkan. Nah, nilai 10.000 itu adalah nilai 1 second atau 1 detik. Nah, maka ketika dia menghapus satu karakter, dia akan menunggu dulu 1 detik untuk menampilkannya ke layar monitor. Nah, itulah delay. Oke. Nah, ini dia untuk contoh kedua prosedur dari perintah delete. Yang berikutnya adalah insert. Insert itu fungsinya adalah untuk menyisip suatu string ke dalam string yang lainnya dimulai dari posisi yang telah ditentukan. Nah, ini berarti memasukkan string ke dalam string. Nah, ini sudah ada dia bentuk umumnya atau sintaksnya. Ya, tinggal kita ikuti saja contoh programnya yang sudah ada di dalam materi. Kita akan praktekkan melalui program Pascal. Kita hapus saja untuk contoh yang kedua, yaitu usage CRT variabel nama tipe datanya string. Ya, nama tipe datanya adalah string, titik koma, lalu begin, lalu clrscr, titik koma, lalu kita masukkan nilainya itu si nama adalah Agustian. Nama titik 2 sama dengan Agustian. Tunggal titik koma. Lalu kita akan coba insert. Nah, seperti ini. Kita memasukkan kata DRS titik. Ya, jadi dia insert apa yang mau di-insert dulu. Ini ya, string tujuan. Maka kita buat saja insert buka kurung, apa string yang mau dimasukkan, DRS titik, koma, apa string tujuannya yaitu si nama, koma, posisinya dimulai dari posisi berapa, posisi 0, kita buat tutup kurung, lalu titik koma, lalu kita akan tampilkan dia atau cetak kembali isi perubahan dari si variabel nama, lain nama, tutup kurung, titik koma. Ya, kalau sudah, kita akan coba lihat hasilnya. Maka nama Agustian awalnya ketika kita insert Dr. Randus titik, maka dia menjadi ya Dr. Randus Agustian. Ya, jadi nama itu variabel nama isinya sudah DRS Agustian. Nah, kalau kita ingin menambah lagi misalnya insert, kita tambahkan misalnya gelar MSC. Ya, MSC itu di belakang biasanya titik MSC, titik tunggal, koma, kita panggil si nama. Nah, kita hitung jumlah total dari karakter yang sudah kita tambahkan tadi. Kalau kita hitung tadi menjadi 1, 2, 3, 4, tambah Agustian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti pada posisi ke 13. Kita buat misalnya 13, tutup kurung, titik koma, kita panggil lagi right line, misalnya si variabelnya adalah nama, titik koma. Nah, kalau sudah kita coba akan jalankan Ctrl F9 ya, maka dia menjadi Dr. Randus titik Agustian titik MSC. Oke, nah itu dia untuk perintah insert pada Pascal untuk operasi stringnya. Ya, oke. Nah, ini dia kode programnya, silahkan diikuti, dilihat supaya mudah untuk mempraktekannya. Di materi kita silahkan dibaca terlebih dahulu, lalu praktekkan langsung pada bahasa program Pascal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu STR. STR ini fungsinya adalah untuk mengubah nilai numerik menjadi nilai string. Nilai numerik menjadi nilai string. Oke, maksudnya gimana ini ya? Nah, jadi kalau kita sebelum kita praktekkan, kita perhatikan ini ada variabel, dua variabel itu bertipe data integer, dua variabel bertipe data string. Nah, variabel yang integer itu nilainya adalah numerik. Nah, kalau numerik dijumlahkan hasilnya tentu jadi hasil penjumlahan numerik. Tapi kalau kita ubah dia menjadi string,
kalau kita operasikan dengan penjumlahan, maka itu sama artinya dia jadi menggabung string. Oke. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan bagaimana kode programnya dari yang namanya prosedur str. Oke, kita langsung saja sesuaikan untuk kode programnya. Kita buat crt variabel a, b, tipe datanya adalah integer. Yang kedua adalah x, y, tipe datanya adalah string. Lalu begin, lalu clr, scr, lalu kita kasih nilainya a, itu nilainya adalah 35, titik koma, b nilainya 721, titik koma. Sebagai contoh di awal kita mau menjumlahkan. Kalau bilangan tipe variabel itu adalah sama-sama bertipe data integer, tentu penjumlahan itu bisa dilakukan. Kita lihat a tambah b, titik koma. Kita jalankan dulu bahwasanya a tambah b itu hasilnya adalah menjadi 756. Nah, benar. Karena sama-sama variabel bertipe data numerik. Nah, bagaimana kalau kita ingin merubah tipe datanya menjadi string dengan data yang sama, padahal datanya itu di awal dideklarasikan sebagai numerik? Maka ini adalah fungsi str. str buka kurung yang a titik 2, ini desimalnya itu ada, kita lihat paling banyak itu sebanyak 3, maka kita buat 3 desimalnya, lalu koma, variabel stringnya yang baru adalah variabel x yang sudah kita deklarasikan. Artinya variabel numeriknya diganti dengan variabel string yang baru yang sudah dideklarasikan. Jadi dia akan ditampung nilai stringnya pada x. Lalu str untuk yang b itu akan ditampung ke dalam variabel y kurung titik koma. Nah, sekarang kita akan coba operasikan variabel yang sudah berubah menjadi string. Maka kita buat write line, buka kurung x tambah y, x tambah y tutup kurung titik koma. Maka hasilnya bagaimana? Yang pertama tadi adalah hasilnya nilai angka penjumlahan 700, ya, 756. Nah, kalau dia sudah dirubah menjadi string, hasilnya bagaimana, menjadi apa? Ctrl F9, kita jalankan, dia menjadi penggabungan, menjadi 35721. Nah, itulah fungsi dari str. Bagaimana mengubah nilai awal numerik menjadi nilai string. Ya. Oke. Ini kode programnya. Yang keempat adalah val. Val ini adalah kebalikan dari str. Kalau tadi str itu adalah mengubah nilai numerik menjadi string. Nah, kalau val ini sebaliknya adalah untuk mengubah nilai string menjadi nilai numerik. Oke. Ya. Ini kita akan coba melalui kode program yang sudah ada pada materi kita. Kita akan buat var, lalu nilai string 1, kita deklarasikan sebagai string, koma, nilai string 2 kita deklarasikan sebagai string juga, lalu nilai angka 1 kita deklarasikan sebagai real. Nah, untuk ini tipe data angkanya adalah sebagai real. Lalu nilai angka 2 kita deklarasikan sebagai real juga, titik koma. Lalu ada var kode, ini untuk syarat sintaksnya itu ada kode yang bertipe data integer, kode errornya, kode salahnya. Lalu begin clr scr, titik koma. Lalu yang pertama kita kasih nilai string. Ingat, nilai string, ini string ya. Apa buktinya dia string? Karena dia diapit dengan tanda petik tunggal, walaupun isinya adalah angka 350, titik koma. Lalu nilai string yang kedua
String yang kedua itu adalah 455. Oke. Lalu kita coba menjumlahkan string. Maka dia menjadi write line. Kita buat penjumlahan string. Penjumlahan stringnya ya, koma, kita jumlahkan nilai string 1 tambah nilai string 2 tutup kurung titik koma. Nah, coba kita lihat dulu. Yang pertama adalah menjumlahkan string. Kalau string dijumlahkan dengan simbol operator tambah, maka itu adalah menggabungkan karena string. Kita lihat Ctrl F9, penjumlahan string dia menjadi 350 455. Nah, jadi hasilnya penggabungan karena string. Nah, bagaimana supaya dia menjadi angka numerik yang bisa dijumlahkan, dioperasikan penjumlahan? Maka kita masukkan perintah val. Kita rubah dia menjadi val. Kita valkan dulu, val variabel stringnya dulu, nilai string 1, lalu akan dipindahkan nilainya ke dalam nilai angka 1, lalu ditampung untuk variabel errornya, variabel kodenya. Lalu kita buat yang kedua, nilai string 2, nilai yang ada pada string 2 akan dipindahkan kepada variabel nilai angka 2, lalu disimpan file kode errornya, pesan errornya. Nah, sekarang kita akan jumlahkan. Tentu tapi yang kita panggil adalah variabel yang baru, yaitu variabel angkanya. Nah, nilainya itu diambil dari variabel string tadi. Nah, maka kalau kita jumlahkan dia, write line penjumlahan ya, penjumlahan angka. Nah, ini dia menjadi angka. Penjumlahan angka titik 2 koma, kita panggil dia si nilai angkanya, nilai angka 1 tambah nilai angka 2 tutup kurung titik koma. Oke, maka dia akan hasilnya Ctrl F9. Kita lihat yang pertama, lihat 350 455 ini penggabungan, sementara kalau dia penjumlahan dalam bentuk angka dia menjadi 8.800 ya, 850. Nah, kita lihat, kita atur dia dulu, karena ini real, bilangan real, maka kita atur dulu dia komanya itu 2,0. Ini format pengaturan supaya nilai pecahan atau realnya itu komanya dihilangkan atau diatur dia menjadi 2 digit saja di belakang koma. Ini pengaturannya. Titik 2, 2, titik 2, 2 lagi kita buat. Oke. Kalau sudah kita jalankan Ctrl F9, 2, 0. Nilai angka 2 titik 22 0. Oke, ini tutup kurungnya, tambah oke. Yang kedua titik 22 tutup kurung, Ctrl F9. Kita lihat hasilnya menjadi ya 805. 00 ini adalah 2 angka di belakang koma. Kalau mau kita kosongkan, buat aja dia 0. Kita jalankan kembali Ctrl F9, 805. 350 tambah 455 itu adalah 805 yang sudah berubah menjadi numerik atau angka. Oke, itu dia untuk yang keempat, yaitu prosedur val. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Bisa diulang-ulangi videonya, dilihat bagaimana pengerjaan dari setiap prosedur yang ada di dalam Pascal. Biar kita lanjut ke fungsi standar operasi string. Nah, fungsi standar operasi string itu ada 4 bagian. Ya, ada dia copy, lalu ada concat, yang ketiga itu ada post, yang keempat ada length. Nah, bagaimana penggunaannya dan apa fungsinya akan kita bahas saat ini. Nah, oke, yang pertama adalah copy. Copy itu fungsinya adalah untuk
mengcopy atau menyalin sejumlah karakter dari suatu string pada posisi yang ditentukan. Nah, beda dengan delete ya, copy ini dia menyalin, mengcopy. Nah, kita langsung praktekkan saja program Pascalnya. Oke. Usage variable. Kita ikuti saja dari materi. Ini untuk contoh fungsi copy. Nah, kata string ya. Variabelnya adalah kata string titik koma, lalu bikin clr-str, lalu kata sukses kita bisa. Oke, kita isi dia. Variabel katanya ini adalah sukses kita bisa. Oke, lalu kita coba cetak dulu katanya, variabel kata tadi. Write line, variabel kata untuk kurung titik koma, kalau kita jalankan tentu dia adalah menjadi sukses kita bisa. Itu dia stringnya, variabel stringnya. Lalu kita akan masukkan perintah copy. Ya, copy misalnya kita buat yang pertama itu adalah write line copy kata 8,4. Write line buka kurung copy buka kurung variabel stringnya adalah kata, 8 ini adalah posisinya, 4 itu adalah jumlah karakter yang akan diambil, tutup kurung titik koma. Kalau sudah kita jalankan Ctrl F9, maka yang di copy itu adalah dari variabel string kata itu adalah kita 8,4, posisi yang ke-8. Kalau kita hitung dari kata sukses karakter pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, spasi dihitung sebagai karakter 7, 8, itu adalah posisi awalnya. Maka posisi awalnya posisi 8 mulai dari si K. 4 itu adalah jumlah karakter yang mau diambil, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, itulah maksud dari perintah copy. Copy variabel string, lalu posisi, setelah itu jumlah karakter yang mau diambil. Nah, misalnya kita tambahkan lagi di bawahnya ada write line copy kata 13,4. Write line copy kurung kata 13,4 tutup kurung 2 kali titik koma, maka hasil yang kedua ini buka kurung Ctrl F9, yang kedua dia adalah kita bisa. Nah, itu dia yang untuk hasil copy yang ke bagian yang kedua. Itu untuk perintah copy dalam fungsi standar operasi string. Yang kedua itu adalah fungsi concat. Concat itu fungsinya adalah untuk menggabungkan sejumlah string yang ada. Ya, bisa 2 string, tentu lebih dari 1 string lah karena menggabungkan. Nah, contohnya ini ada 3 buah variabel string, lalu masing-masing sudah ada kita isi dari setiap variabel. Jangan pernah menyerah. Lalu kalau kita buat concat, tinggal kita panggil aja variabelnya, lalu kita gabung dengan perintah koma. Ya. Concat kata, koma, kata 2, kata 3. Jadi digabung dia. Oke, kita akan coba. Kita hapus dulu. Ya, usert kata ini dia ada kata 1, koma, kata 2, koma, kata 3. Tipe datanya adalah string. Lalu begin, lalu clr-str, titik koma, lalu kita isi dia kata 1, titik 2 sama dengan, jangan kasih spasi biar dia nggak rapat kali. Lalu kata 2, titik 2 sama dengan, pernah, kasih spasi, titik koma, lalu kata 3,
titik 2 sama dengan menyerah, kasih spasi di koma. Lalu kita akan cetak dengan perintah concat writeLine buka kurung concat buka kurung, kita panggil saja dia kata 1, koma, kata 2, koma, kata 3, tutup kurung 2 kali, titik koma, read key dan end dot. Kalau sudah, kita akan coba lihat hasilnya. Ctrl F9, hasilnya jangan pernah menyerah. Nah, itulah dia, dari 3 buah variabel bisa kita variabel string kita gabungkan dengan satu perintah concat, menggabung beberapa variabel string. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, kalau tidak mengerti diulang-ulangi lagi, boleh ditanyakan melalui kelas online kita yang sudah tersedia pada masing-masing pembimbing. Nah, yang berikutnya fungsi standar yang ada di dalam Pascal itu adalah post. Post itu untuk mengetahui posisi dari suatu string yang terdapat di dalam string, ya, posisi. Nah, ini sudah ada. Nah, misalnya ini ada suatu variabel kata dan ada variabel cari. Kata itu adalah berisikan string yang lebih banyak, cari itu adalah string yang lebih sedikit. Nah, apa yang dicari? Misalnya ini cari adalah ada. Nah, di dalam variabel string kata, kata ada itu adalah di manusia adalah. Nah, ini ada. Nah, maka dia akan menemukannya di posisi mana dia mulai ditemukan. Nah, itulah fungsi dari post, mengetahui atau mencari posisi dari suatu string yang terdapat di dalam string. Kita akan praktekkan programnya kembali. Mudah-mudahan kalian masih tetap mengikutinya dengan semangat dan dengan serius, ya, supaya kalian paham dan mengerti. Yang pertama kita deklarasikan variabel kata sebagai string, ya, titik koma, lalu ada cari juga sebagai string, titik koma, lalu begin clr scr titik koma, lalu kata kita isilah dia variabel stringnya sama dengan manusia adalah apa yang dipikirkannya. Manusia adalah apa yang dipikirkannya, titik koma. Lalu kita buat cari titik 2 sama dengan, misalnya yang kita cari adalah kata ada, titik koma. Nah, bagaimana mengetahui posisinya ada itu di dalam variabel string kata? Maka kita buat writeLine buka kurung, post buka kurung. Nah, yang pertama adalah apa yang dicari, si ada, koma, variabel yang mau dicari kata ada tadi adalah variabel string kata, tutup kurung 2 kali, titik koma, tutup dengan read key dan end dot. Nah, posisi string ada di dalam string manusia adalah apa yang dipikirkannya. Kita akan lihat bagaimana penghitungannya. Oke, kita lihat ada ya, ini ada ya di sini. Maka kita hitung dulu karakternya dari awal, dari manusia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, spasi kok dihitung 8, A 9, berarti dia dimulai dari 9, ditemukan di posisi 9. Ya, mengerti? Bisa kalian ikuti? Oke, kalau belum bisa diulang-ulang aja lagi. Kita lihat, kita jalankan Ctrl F9, hasilnya adalah dia ditemukan pada posisi 9. Karena kata ada tadi, A-nya itu terdapat langsung di 9. Nah, bagaimana kalau A saja? A saja juga ya 9 juga, tapi kan A itu banyak ya. Ada manusia. Nah, jadi dia langsung membandingkan ada. Nah, kalau A saja kita cari A, bisa nanti dia ditemukan di posisi 2, manusia ada. Nah, contoh misalnya kita cari pikir. Oke, pikir. Kalau dia pikir itu ada di posisi berapa? Nah, ini ada dipikirkannya, tapi kita cari pikir. Kalau kita jalankan Ctrl F9, maka kata pikir itu ditemukan di posisi
27. Pintar, pandai ya. Pandai kalian udah bisa mengerti. Kalau bisa udah mantap lah ya. Nah, itu dia untuk fungsi prosedur atau fungsi standar yang ada di dalam Pascal. Nah, yang terakhir adalah fungsi length. Length itu fungsinya adalah untuk menghitung panjang atau jumlah karakter yang ada dalam suatu string. Ya, ini menghitung panjang karakternya. Kita langsung praktekkan saja. Ini kita hapus saja. Oke. Lalu kita ketikkan dalam programnya variabel kata itu sebagai string, titik koma, lalu begin, lalu clr str titik koma, lalu kita masukkan dia kata itu isinya adalah sabar, koma, tabah, koma, tekun adalah kuncinya, ya. Misalnya ada suatu variabel string kata di mana isi stringnya itu adalah sabar, tabah, tekun adalah kuncinya. Nah, lalu kita mau hitung berapa karakternya. Kalau kita hitung secara manual tentu bisa ya, bisa. Misalnya kalau kita hitung manual ada berapa karakter dia nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Nah, kalau kita hitung manual dia 35. Tapi kalau kita ingin menggunakan fungsi standar yang ada dalam Pascal, cukup kita langsung jalankan perintahnya itu adalah write line, lalu length, buka kurung, variabelnya adalah kata, tutup kurung, titik koma. Ya. Nah, kalau kita lihat, oke, kita jalankan, Ctrl F9, maka hasilnya adalah 35. Nah, inilah tadi jumlah karakter atau panjang karakter yang ada dalam variabel string. Ya. Oke. Nah, itu dia sudah kita praktekkan semua apa saja jenis-jenis prosedur standar dan fungsi standar yang bisa kita gunakan di dalam Pascal. Ya. Mudah-mudahan kalian mengerti dan mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami dengan mudah topik kita hari ini, sehingga kalau kalian sudah mengerti dan paham operasi string bagaimanapun yang ingin kalian buat dalam pemrograman Pascal itu pasti bisa kalian selesaikan. Ini dulu pertemuan penjelasan topik kita tentang operasi string Pascal yang ke-7. Semangat selalu dan terima kasih.